Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku anti korupsi. Apakah korupsi itu? Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, corruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Selanjutnya yang B, teori perilaku korupsi. Teori Manson-Scam Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Sedangkan teori solidaritas sosial, teori ini yang dikembangkan oleh Emil Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Faktor-faktor penyebab korupsi ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama aspek perilaku individu yang meliputi sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau bekerja keras. Yang kedua, aspek sosial. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek organisasi. Dampak korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. Yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Yang kedua, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Yang ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Dan kelima, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Selanjutnya, dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro. Yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Yang ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Yang keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Hambatan penanganan korupsi. Yang pertama, hambatan struktural. Bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural. Bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan manajemen. Bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Yang keempat, hambatan instrumental. Bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu Selanjutnya, anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi adalah semua tindakan yang melawan pemberantasan, menentang, dan pencegahan korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi adalah upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa yang pertama memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri. Ini adalah contoh gambar sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dan ini contoh gambar kuliah umum anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi. Visinya terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Yang misinya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Dan melakukan pendidikan dan pengajaran. Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Yang pertama, membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan yang kedua, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Bentuk perkuliahan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, penyampaian materi oleh dosen. Kedua, kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi. Ketiga, pemutaran film dan diskusi. Keempat, tugas disesuaikan dengan kekasan perguruan tinggi. Yang kelima, observasi, karya tulis, karya teknologi. Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan,
keberanian, dan keadilan. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Kewajaran, prinsip fairness ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lain. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undangan desentralisasi, undang-undangan anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Ada 3 model kontrol kebijakan. Yang pertama, partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua, obsesi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga, revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ada 2. Yang pertama, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Yang kedua, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Pencegahan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi. Yang kedua, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus. Yang ketiga, mengadakan seminar anti korupsi. Yang keempat, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa. Yang kelima, pembuatan media propaganda atau baliho, spanduk, dan poster. Yang keenam, pembuatan media online untuk mengkampanyekan ujian bersih. Yang ketujuh, menanamkan nilai kejujuran atau ujian bersih di kaderisasi mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.